Gunung tuh ternyata gak cuman bisa jadi tempat pendakian atau pariwisata aja, Natmoy. Jauh dari itu, gunung tuh seringkali dijadiin buat tempat orang-orang nyari pertolongan instan. Atau Pesugihan sederhana, gitu-gitu. betul. Oh, iya, Sederhananya iya. gitu, tempat pesugihan. Dan kalau udah ngomongin tentang pesugihan di gunung, top of mind orang-orang atau bahkan yang bakal gue ceritain abis ini ya sama. Itu adalah Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Hmm. Si pengirim cerita ini gak mau disebut namanya karena ceritanya emang bukan cerita dia yang ngalamin. Ini cerita tentang salah satu tetangganya yang bisa dibilang gila. Kita sebut aja namanya Edi. Nah, si Edi ini bisa jadi gila asal usulnya karena kehilangan istri sama anak semata wayangnya dia. Dan kalau lebih jauh lagi ditarik ke belakang, istri sama anaknya Edi ini meninggal karena ternyata secara nggak sadar udah jadi tumbal pesugihannya Edi sendiri. Wow. Anjir. Nah, kejadiannya ini tuh sekitar tahun 2020-an. Pokoknya pas Covid awal-awal lah. Edi ini punya usaha toko pakaian kecil-kecilan gitu di pasar. Dan karena Covid, akhirnya pasar tutup, usaha dia jadi nggak jalan. Dia nggak dapet pemasukan sama sekali. Padahal di tahun yang sama itu, anak yang dia tunggu-tunggu banget kehadirannya itu baru berumur 1 atau 2 tahun. Jadi udah pasti dia butuh dan lebih kan. Pokoknya hopeless banget lah dia di situ. Sampai akhirnya dia ketemu sama salah satu teman lamanya. Temen yang sama-sama mulai karir bareng dari nol. Namanya Darman. Nah, bisa dibilang usaha Darman ini juga nggak gede-gede amat. So-so lah. Tapi kok dia bisa lebih cepat kaya dibanding Edi. Ditambah si Darman ini udah beberapa kali nikah juga. Berarti beneran punya modal dong. Iya. Terus pas ditanya-tanya cara dapat duitnya gimana, Edi kaget banget Moy. Soalnya Darman ini cuma bilang Gunung Kawi di Gunung Kawi kata gitu. Wow. Ternyata Darman bisa kayak mendadak kayak gitu gara-gara pesugihan di Gunung Kawi. Aduh. Bukannya takut, tapi Edi malah jadi penasaran buat cari tahu karena dia beneran butuh duit kan. Pokoknya Darman cuma ngasih tahu aja kalau misalkan Edi pengen kesana juga, dia perlu buat ngebawa dan nyembelih seekor kambing kendit, kambing hitam dengan corak putih muter gitu di badannya. Terus bawa harta buat dikorbanin. Sama intinya, ambil rute persawahan atau padang rumput setibanya di sana. Cari yang namanya Surojoyo karena sosok ini yang bakalan ngebawa Edi buat dapet dedaunan jatuh dari salah satu pohon keramat di sana. Pokoknya sehabis balik dari ketemu Darman, Edi ini langsung nyari sisa uang keluarganya buat beli kambing itu. Ngumpulin beberapa aset sisa hartanya yang seadanya buat dibawa. Terus beberapa hari berikutnya langsung pergi ke Gunung Kawi gitu aja tanpa ngasih tahu istrinya. Singkat cerita sampailah Edi ini di kaki Gunung Kawi sekitar malam gitu.